Pemirsa, dalam beberapa hari, video asusila mirip artis menggegerkan jagat maya. Polisi masih memburu akun-akun yang menyebarkan video tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, video asusila mirip artis bertebaran menggegerkan jagat maya. Ini bukan kali pertama video asusila mirip artis diunggah di media sosial. Entah bagaimana caranya, video yang sedianya menjadi ranah pribadi bisa menjadi konsumsi publik. Sejumlah pakar telematika mencoba menganalisa apakah ada rekayasa digital dalam video dan juga menganalisa kecocokan dengan artis yang disebut-sebut mirip dengan pemeran video asusila. Terlepas cocok atau tidak, kepolisian kini memburu akun-akun media sosial yang sudah dilaporkan karena menyebarkan video asusila. Materinya itu sama, ya, tetapi dua yang melaporkan. Ya. Di sini memang dipersangkakan di pasal 27, untuk pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada di pasal 8 untuk pasal 34 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kan ada dua yang sudah ditutup, tetapi jejak digital tidak akan pernah hilang, ya, sudah dikantongi oleh teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya. Kasus video asusila ini kembali mengingatkan kita agar tidak merekam tindakan asusila baik secara sadar atau tidak yang punya potensi tersebar di dunia maya. Tim TV One mengabarkan. Video syur mirip artis berinisial G menjadi trending topik di berbagai media sosial. Pakar telematika Abimanyu mengatakan tidak ada rekayasa digital dalam video itu, baik pada wajah, tubuh, dan lainnya. Ya, sementara pakar telematika Roy Suryo mencoba mencocokkan wajah di video tersebut dengan artis yang berinisial G. Lantas, apa hasilnya pemirsa? Pesan dari kasus ini adalah jangan bugil di depan kamera. Sudah berapa banyak video pribadi yang akhirnya tersebar di dunia maya karena bugil di depan kamera, pemirsa. Nah, untuk membahasnya itu, kita telah bergabung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Kemudian ada pakar telematika, yaitu ada Mas Roy Suryo. Kemudian juga ada pelapor video asusila mirip artis, Bang Pitra Ramadhani. Kemudian juga ada seksolog Zoya Amirin, Mbak Zoya, dan juga ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera, yaitu ada Mas Peri Faruk. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Baik, pertama saya ingin ke Mas Pitra Ramadhani dulu sebagai salah satu pelapor. Bagaimana perkembangan dari kasus ini hingga per detik ini, Mas Pitra? Baik, selamat sore Mbak, selamat sore rakyat Indonesia. Perkembangan saat ini kita telah mengantongi sampai 30 bukti baru terhadap kasus tersebut yang telah menyebarkan video yang bermuatan asusila. Jadi saya tadi pagi juga sudah melaporkan beberapa akun terhadap kasus baru. Ini muncul yang baru lagi yang katanya diduga mirip artis inisial AG dan inisial JI. Jadi tadi sudah resmi kita laporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terhadap kasus ini tadi kita bersama dengan Komnas Perlindungan Anak, dengan detik ini kita protes keras terhadap penyebaran konten-konten yang bermuatan asusila Mas Pitra, di masa pandemi ini. Anda protes video yang mana ini, ya. Mas Pitra? Anda tadi menyebutkan ada lebih dari satu video. Maksudnya dua video ini apakah semuanya melibatkan artis? Ya. Apakah itu sudah punya bukti kuat yang Anda kantongi? Yang saat ini menjadi asumsi dan opini masyarakat, video tersebut diduga mirip gitu. Masih diduga mirip dengan beberapa artis. Jadi video itu yang kita kantongi saat ini ada 2 video dan satunya lagi itu berbentuk foto ketelanjangan seperti itu yang diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Jadi terhadap video-video ini sudah menjadi asumsi publik sehingga kita laporkan untuk menghentikan ya penyebaran
video yang bermuatan konten asusila tadi. Mas Fitra, kita ingin tahu, jadi sebetulnya sampai detik ini udah berapa laporan yang Mas masukkan ke dalam pihak berwajib? Karena yang pertama kan sudah terkait dengan salah satu artis yang mirip ya dengan artis berinisial G. Kemudian Mas juga menyebutkan ada yang berinisial JI, kemudian juga AG. Nah, yang JI dan AG ini, yang mirip JI dan AG, kata Mas tadi, ini sudah dilaporkan juga videonya? Sudah dilaporkan juga di Polres Metro Jakarta Selatan, yang kita fokus kepada penyebarannya saja. Karena Undang-Undang IT lebih tegas mengatur tentang orang yang menyebarkan konten yang bermuatan asusila, baik itu video maupun foto. Jadi kita juga menelisik dengan munculnya dari video pertama, yaitu diduga mirip salah satu artis GA tadi, muncul video-video baru lagi ataupun foto ketelanjangan yang baru lagi. Jadi ini yang langsung kita sikapi tadi pagi, langsung kita proses agar dilakukan penegakan hukum oleh pihak Polri seperti itu. Mas Fitra, tapi sebagai pelapor Jadi apakah yang sudah kita laporkan, yang sudah kita laporkan hari ini dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, terlapornya itu sudah mencapai 99 orang gitu. Dan ada lagi bukti baru yang telah kita peroleh dari para saksi-saksi, sebanyak 30 bukti baru yang menyebarkan konten asusila, dan ini akan kita serahkan secepatnya kepada penyidik untuk diusut tuntas kepada 30 akun tadi. Mas Fitra, dari yang Anda sebut 9 orang ini, apakah Anda sudah bisa mengantongi bahwa 9 orang ini menyebarkan saja atau menjadi sumber utama pertama kali video ini diambil lalu disebarkan? Kalau kita kategorikan sesuai dengan pasal 27 ayat 1, itu mereka sudah masuk dalam kategori pasal 27 ayat 1 Undang-Undang IT, di mana bunyi pada pasal 27 itu bahwa saja dilarang orang untuk mendistribusikan ataupun menyebarkan konten-konten yang bermuatan asusila. Jadi bisa kita pastikan bahwasannya orang yang menyebarkan ini adalah pelaku. Ya. Akan tetapi untuk membuktikan pelaku utamanya ini adalah Polri yang harus membuktikan terlebih dahulu gitu. Kita selaku masyarakat juga berharap kepada Polri agar secepatnya mengusut tuntas permasalahan ini. Karena saya banyak juga laporan-laporan baik dari orang tua, dari daerah-daerah, mereka menginginkan, masyarakat berharap agar video-video ataupun muatan-muatan foto-foto ketelanjangan yang saat ini telah beredar di media sosial secepatnya disikapi serius oleh pemerintah, dan ini dihentikan penyebarannya karena ditakutkan anak yang sedang melakukan pembelajaran sistem daring ataupun sistem online akan terpengaruhi pemikirannya, dan dikhawatirkan rasa keinginan tahuan diri membuat suatu kecanduan seksual yang tinggi dan berdampak. Baik, kita dapat poinnya. Saat ini fokusnya Mas Fitra adalah siapa menyebarkan video. Nah, kita tahu juga bahwa Mas Roy Suryo di sini sudah mencoba mencocokkan salah satu wajah artis dengan video yang menjadi heboh belakangan ini. Bagaimana hasilnya, Mas Roy Suryo? Ya, jadi penting untuk diketahui bersama bahwa apa yang saya lakukan itu adalah dalam rangka membantu pihak kepolisian, insya Allah nantinya, seperti tadi saya katakan Rektor Bisnis, yang sudah mulai mengusut kasus ini. Jadi artinya apa? Kita harus pastikan bahwa objek yang diteliti itu benar-benar ada atau tidak, ya. Jadi saya menghormati dan saya menghargai dan saya mengapresiasi rekan saya, Mas Abimanyu Wahyu Hidayat, yang juga sudah sama dengan hasilnya dengan saya, yaitu menyampaikan bahwa objek yang diteliti itu memang real. Ini penting ya, karena jangan sampai video 19 detik yang diteliti itu ternyata adalah video palsu atau fake video. Karena sekarang banyak sekali sumber-sumber seperti reface atau seperti kemudian fake yang bisa membuat objek itu ditempelkan pada video dan seolah-olah kita bermain di film. Misalnya kita tiba-tiba bisa main di Titanic, bisa main di Terminator, atau bahkan bisa menjadi Psy dalam Gangnam gitu ya. Tapi wajah kita hanya ditempel. Itu ada softwarenya. Jadi sudah diteliti dan ternyata pasti ya. Jadi 19 detik itu memang ada pemain laki-lakinya, ada pemain wanitanya. Kemudian juga yang merekam adalah wanitanya, yang dia mengatur posisi kameranya, jadi itu sudah fix. Nah, kemudian ramai disebut nama seorang artis, yang di sini kita bisa baca di TV One ya, nama artisnya, inisialnya GA. Dan kemudian saya mencoba harus mencari sampel yang pasti harus benar artis tersebut. Jadi artinya kita dalam membandingkan tidak bisa kemudian hanya menggunakan perakiraan atau kira-kira. Ya, kita harus membandingkannya itu dengan sampel yang sebenarnya. Misalnya adalah dengan
mengambil dari IG-nya, dari Instagram-nya, atau mengambil dari sosial medianya. Dan dari sini saya singkat kata dengan perbandingan matriks yang saya lakukan. Jadi matriks itu diuji, wajah itu dilihat perbandingannya mata dengan mata, hidung dengan hidung, bentuk hidung, kemudian mulut, jarak ada berapa, itu kemudian ada dimatrikskan, dan kemudian ketemu skornya adalah 72% sampai dengan 74%. Jadi ada satu software ketemunya 72, satu lagi ketemu 74. Meskipun banyak juga teman-teman yang mengirimkan saya hasilnya di atas 90%, cuman kita juga harus teliti verifikasi softwarenya benar apa enggak. Akurasi Intinya ini, apa? Mas Dengan di atas itu, di atas hasil segitu, itu sudah layak untuk kemudian dilakukan uji forensik lebih lanjut di tingkat kepolisian. Jadi materinya sudah bisa sahih atau layak untuk digunakan sebagai alat bukti atau panduan pertama digunakan oleh kepolisian. Jadi ini mendukung laporannya Mas Fitra Romadhoni yang kemudian mendukung sahabat kita dari Jangan Bugil Depan Kamera komunitas itu, yang mana tujuannya adalah jangan sampai kita sibuk dengan urusan yang mungkin masalah tidak penting ini, tetapi yang tidak penting adalah orang yang menyebarkan video yang sifatnya pornografi, karena itu bisa masuk dalam undang-undang ITE. Jadi saya sifatnya membantu memastikan, make sure bahwa video itu terverify, dan juga kemiripan dengan artis yang disebut itu sudah mencapai di atas 70%. Itu poinnya. Baik, Mas Roy Suryo, kita butuh penegasan juga. Ini menurut Mas Roy, apakah hanya mirip saja yang mendekati atau memang artis yang bersangkutan ada di video tersebut, Mas Roy? Analisanya dijawab sesaat lagi usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang, pemirsa.